Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi tentang teknik pemahaman individu. Yang pertama, pengertian. Pemahaman individu merupakan awal dari kegiatan bimbingan konseling. Tanpa adanya pemahaman terhadap individu, sangat sulit bagi guru pembimbing untuk memberikan bantuan. Karena pada dasarnya, bimbingan adalah bantuan dalam rangka pengembangan pribadi. Teknik pemahaman individu adalah teknik yang dilakukan konselor untuk memahami konseli secara utuh dan menyeluruh, yaitu memahami aspek pribadi, sosial, fisik, dan psikis. Yang kedua, tujuan. Tujuan pemahaman individu adalah mengumpulkan data peserta didik secara individual untuk menelaah kebutuhan dan mengukur serta menafsirkan keinginan, sikap, dan tingkah laku mereka. Data yang terkumpul akan bermanfaat dengan menentukan jenis masalah yang dihadapi oleh individu tersebut dan untuk menentukan jenis layanan yang dapat diberikan kepada peserta didik secara individual. Secara umum, kegiatan pemahaman individu melalui pengumpulan data memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menjadi laporan secara menyeluruh tentang keadaan individu peserta didik, termasuk masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi guru mata pelajaran, bimbingan dan konseling yang dapat diberikan kepada peserta didik. Sebagai bahan pertimbangan pengajaran secara efektif dan efisien kebutuhan peserta didik. Secara khusus, tujuan pemahaman individu dalam bimbingan dan konseling adalah untuk memperoleh data individu peserta didik secara mendalam, komprehensif, dan holistik. Data yang diperoleh selanjutnya dipergunakan untuk mengenali kondisi dan karakteristik peserta didik, sehingga dapat menentukan jenis layanan dan bantuan yang tepat sesuai kebutuhannya. Selain itu, pemahaman individu dapat juga dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut penilaian maupun pelayanan kepada peserta didik. Pemahaman individu dalam bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu orientasi masalah. Untuk membuat konseli mengenali dan menerima permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu membantu baik bagi konseli menghadapi konseli pada peserta didik secara mendetail. Yang ketiga, memiliki alternatif solusi sebagai berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh konseli. Yang keempat, pembuatan keputusan alternatif pemecahan masalah yang paling menguntungkan dengan memperhatikan konsekuensi paling kecil dari beberapa alternatif tersebut. Selanjutnya yaitu ada teknik. Pengumpulan data individu dapat dilakukan dengan teknik tes maupun non-tes. Pemahaman individu teknik tes dipergunakan karena tidak semua hal tentang individu dapat diungkap melalui panca indera. Selain itu, untuk menghindari subjektivitas, guru BK dapat memahami individu, maka diperlukan alat yang akurat dan terpercaya untuk meningkatkan objektivitas. Beberapa tipe teknik tes antara lain yang pertama ada teknik tes hasil belajar, yang kedua kemampuan intelektual, yang ketiga tes bakat khusus, yang keempat tes minat, dan yang kelima tes perkembangan vokasional. Pemahaman individu teknik tes digunakan untuk mengobservasi dan menggambarkan tingkah laku dengan skala atau kategori tertentu. Asesmen tes ini hanya bisa dilakukan guru BK atau konselor yang memiliki sertifikat untuk menggunakan tes tersebut. Alternatifnya adalah bekerja sama dengan lembaga atau tenaga profesional yang memiliki lisensi menggunakan tes yang dibutuhkan. Guru BK dapat mengembangkan sendiri instrumen sebagai alat pemahaman individu, baik non-tes maupun secara tes.
menggunakan instrumen yang sudah ada atau dibuat orang lain untuk melengkapi kekurangan atau kelemahan asesmen tes. Dalam penggunaan asesmen non-tes, guru BK harus tetap menggunakan prinsip-prinsip penggunaan instrumen pemahaman individu agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan asesmen tersebut. Menjelaskan Komalarasi 2011 menjelaskan bahwa asesmen teknik non-tes antara lain seperti observasi, wawancara, angket, daftar cek, kunjungan rumah, dan juga skala bertingkat. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Tes adalah alat ukur untuk mengumpulkan sebuah informasi yang kita butuhkan. Dan hasil informasi pengukuran dengan tes tersebut dapat digunakan untuk memberi nilai dari suatu objek yang sudah diukur. Begitu. Fungsi pemahaman individu teknik tes. Yang pertama, sebagai alat ukur terhadap peserta didik. Tes juga berfungsi untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu yang tertentu. Dan yang kedua, sebagai alat ukur keberhasilan program pembelajaran. Karena melalui tes tersebut dapat kita simpulkan sudah seberapa jauh sih tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran yang sudah ditentukan dan yang telah dicapai oleh peserta didik. Begitu. Tujuan teknik pemahaman individu itu ada dua. Yang pertama berhubungan dengan aspek kognitif untuk mendapatkan informasi tingkat kecerdasan dalam setiap individu peserta didik, hasil belajar dan bakatnya. Kemudian yang kedua non-kognitif yang mencakup informasi tentang kepribadian, motivasi, sikap, sistem, dan minat peserta didik dalam pemahaman individu. Begitu. Dan keterbatasan fungsi teknik pemahaman individu teknik tes itu ada 4. Yang pertama bisa terlihat dari alat tes, tester, TST, administrasi tes, termasuk juga lingkungan saat tes berlangsung. Kemudian tes yang digunakan sudah memenuhi syarat validitas, contohnya 0,7. Tes tersebut kurang mampu untuk mengukur keseluruhan yang diukur karena validitasnya hanya 0,7. Yang ketiga, validitasnya sama dengan 1, sangat sukar dan dipenuhi atau bahkan validitasnya tersebut hampir tidak dapat dipenuhi oleh suatu tes apapun. Akibatnya, nggak semua kemampuan seseorang dapat diukur dan ditemui. Dan yang terakhir, keterbatasan dari sisi validitas juga dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam pengukuran tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teknik tes dalam bimbingan dan konseling. Nah, dalam bimbingan dan konseling ini terdapat berbagai jenis teknik tes yang digunakan untuk membantu konselor dalam memahami masalah dan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian inilah beberapa jenis teknik tes yang umum digunakan dalam bimbingan dan konseling. Antara lain ialah yang pertama, tes psikologi. Nah, tes psikologi ini dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam bimbingan dan konseling untuk membantu konselor memahami peserta didik mereka secara lebih mendalam. Nah, tes psikologi ini dapat memberi informasi tentang berbagai hal termasuk kemampuan intelektual, minat, kepribadian, dan masalah emosional atau psikologis yang mungkin dialami oleh peserta didik. Nah, namun penggunaan tes psikologi ini dalam bimbingan dan konseling harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Nah, seorang konselor itu harus memastikan bahwa tes yang dipilih relevan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh
peserta didik dan tes tersebut dapat diandalkan dan valid. Nah, selain itu, konselor harus dapat menjelaskan kepada peserta didiknya tentang tujuan dan manfaat dari tes tersebut. Nah, serta menjaga kerahasiaan hasil tes. Nah, kemudian tes minat. Nah, tes minat ini adalah salah satu jenis tes psikologis yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk membantu konselor ataupun seorang guru memahami minat peserta didik mereka terhadap berbagai bidang. Nah, tes minat ini dapat membantu peserta didik untuk mengetahui minat mereka yang mungkin belum disadari sebelumnya. Nah, serta membantu mereka dalam memilih bidang studi yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini adalah salah satu jenis tes psikologis yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk membantu konselor memahami kepribadian peserta didik mereka secara lebih mendalam. Nah, tes kepribadian ini dapat memberikan informasi tentang ciri-ciri kepribadian peserta didik termasuk sifat-sifat yang baik dan buruk, preferensi ataupun perilaku, dan cara peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian tes protektif. Nah, tes protektif ini adalah salah satu jenis tes psikologis yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk membantu konselor mengevaluasi kemampuan peserta didik untuk mengatasi stres dan masalah yang sedang dihadapi dalam hidup mereka. Nah, tes protektif ini bertujuan untuk mengukur faktor-faktor protektif yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu faktor-faktor yang membantu peserta didik dalam mengatasi stres dan masalah, serta meningkatkan ketahanan mental mereka. Nah, dalam bimbingan dan konseling, tes protektif dapat menjadi alat bermanfaat untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan ketahanan mental mereka dan mengatasi stres dan masalah dengan lebih baik. Tes protektif dapat membantu konselor dalam merancang program bimbingan atau konseling yang lebih efektif dan dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan-tujuan mereka dalam hidup. Nah, kemudian tes kecerdasan emosional adalah salah satu jenis tes psikologis yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk membantu konselor mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi mereka dan berinteraksi secara empati dengan orang lain. Nah, tes kecerdasan emosional ini bertujuan untuk mengukur empati, kesadaran emosional, pengaturan emosi, kemampuan untuk membina hubungan, dan kemampuan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Nah, kemudian tes kompetensi. Nah, tes kompetensi ini adalah salah satu jenis tes psikologis yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk mengevaluasi kemampuan konselor atau calon konselor dalam melaksanakan tugas-tugas bimbingan dan konseling. Nah, tes kompetensi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan konselor dalam berbagai aspek seperti komunikasi, keterampilan mendengarkan, keterampilan konseling, pemecah masalah, mengambil keputusan, dan keterampilan intervensi. Nah, kemudian tes karakteristik pribadi. Nah, tes ini adalah salah satu jenis tes psikologis yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk mengevaluasi karakteristik pribadi atau kepribadian peserta didik. Nah, tes ini bertujuan juga untuk mengukur berbagai aspek kepribadian peserta didik seperti kepercayaan diri, kematangan emosional, keterampilan sosial, pola pikir, dan perilaku. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.